Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farad Baris Ahmad. Saya merupakan mahasiswa Universitas Kuningan, Fakultas Komputer, jurusan Desain Komunikasi Visual. Saya di sini akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Perancangan Artbook sebagai media informasi dalam mengenalkan cosplay kepada masyarakat Kuningan. Mulai dari latar belakang, cosplay menjadi sebuah aktivitas yang ramai dan digemari oleh kalangan anak muda di Indonesia, terutama bagi mereka yang menyukai budaya Jepangan seperti anime atau manga dan sejenisnya. Yang ini bisa dibuktikan dengan diadakannya event-event yang bertemakan cosplay atau bertemakan Jepang di berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, dan salah satunya adalah Kota Kuningan di Jawa Barat. Dengan adanya cosplay di Indonesia, termasuk di Kota Kuningan, ini menimbulkan berbagai persepsi dari masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat yang menganggap bahwa cosplay itu merupakan aktivitas yang kurang positif atau hanya dipandang dari sisi negatifnya saja. Dikutip dari jurnal milik Siti Rohimah pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa cosplay sendiri masih awam di masyarakat sekitar, yang dimana masih dianggap negatif dari masyarakat terhadap kegiatan cosplay karena kegiatan cosplay tidak bermutu atau tidak sesuai dengan norma dan budaya. Persepsi masyarakat ini bisa muncul salah satunya adalah karena kurangnya media informasi tentang cosplay, sehingga dibutuhkan media informasi yang dapat menjelaskan tentang cosplay itu sendiri. Salah satu media informasi yang dapat mengenalkan cosplay kepada masyarakat adalah media informasi dalam bentuk artbook. Karena artbook sendiri dapat menyampaikan informasi dalam bentuk tekstual yang dipadukan dengan ilustrasi sebagai pendukung dari informasi tersebut. Dari latar belakang tersebut muncullah 4 identifikasi masalah. Yang pertama adalah cosplay yang semakin ramai diminati oleh kalangan muda di Indonesia. Yang kedua adalah sebagian masyarakat yang memandang cosplay itu kurang positif atau hanya dipandang dari sisi negatifnya saja. Yang ketiga adalah kurangnya media informasi tentang cosplay. Yang keempat, dibutuhkannya media informasi yang dapat mengenalkan cosplay dengan cara yang positif dan menarik. Dari identifikasi masalah, terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap cosplay di Indonesia, terutama bagi mereka yang memandang cosplay sebagai hal yang kurang positif. Yang kedua adalah bagaimana cara merancang media informasi untuk mengenalkan cosplay kepada masyarakat dengan cara yang positif dan menarik. Dengan tujuan penelitiannya, yang pertama adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap cosplay di Indonesia, terutama yang memandang cosplay itu kurang positif. Yang kedua adalah untuk merancang artbook sebagai media informasi untuk mengenalkan cosplay kepada masyarakat dengan cara yang positif dan menarik. Untuk penelitian ini saya batasi pada 5 kategori. Yang pertama adalah objek penelitian, yang dimana objek penelitian ini akan saya fokuskan pada kostum cosplay. Kemudian ada wilayah penelitian yang akan saya batasi pada salah satu event di Cirebon yang bernama Cirebon Champion 2024. Kemudian ada subjek penelitian yang akan saya batasi pada 3 cosplayer yang termasuk dalam komunitas cosplay di Kuningan yang bernama Curaku Empire. Kemudian ada fokus masalah yang akan berfokus pada memperkenalkan cosplay kepada masyarakat. Kemudian terakhir adalah media yang digunakan, yaitu adalah artbook sebagai media informasi. Untuk manfaat teoritisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang desain komunikasi visual. Untuk manfaat praktisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat menambahkan sebuah wawasan baru kepada masyarakat dalam memahami cosplay. Penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh komunitas cosplay untuk menyampaikan pesan tentang cosplay. Untuk metodologi penelitiannya, di sini ada metode pengumpulan data, yang dimana terdapat studi literasi, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian terdapat metode analisis data, yang di sini menggunakan
teori analisis data Miles dan Huberman pada bukunya yang berjudul Qualitative Data Analysis pada tahun 2000, pada tahun 1994, yang dimana di sini terdapat 3 tahapan, yaitu terdapat reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk metode penyelesaian masalahnya, di sini terdapat 2 teori. Yang pertama adalah teori desain komunikasi visual menurut Sri Wahyuningsi pada bukunya berjudul Desain Komunikasi Visual pada tahun 2015. Di sini terdapat 4 tahapan, yaitu warna, tipografi, layout atau tata letak, dan komposisi. Lalu ada teori adaptasi menurut Linda Hussen pada bukunya berjudul A Theory of Adaptation pada tahun 2006. Di sini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada adaptasi sebagai produk, kemudian ada adaptasi sebagai proses kreasi, dan ada adaptasi sebagai proses penerimaan. Kemudian di sini ada kerangka penelitiannya, yang dimana mulai dari judul, kemudian latar belakang, dan identifikasi masalah, lalu ke rumusan masalah, kemudian mengumpulkan data. Setelah itu data tersebut dianalisis, kemudian mulai merancang artbook dengan metode penyelesaian masalah, yang akhirnya akan menghasilkan artbook sebagai media utama. Untuk referensi karyanya, saya mengambil 2 referensi. Yang pertama adalah layout atau tata letak. Yang di sini saya menggunakan karya milik Zole Lubis sebagai referensi layoutnya. Alasannya adalah layout ini digunakan untuk menyampaikan informasi dengan menggabungkan ilustrasi sebagai visualisasi pendukung dari informasi yang disampaikan. Kemudian di sini ada penggayaan ilustrasi. Yang di sini saya menggunakan referensi karya milik Joye atau Stefanos Cahya Ferdian. Alasannya adalah penggayaan ini menggunakan metode pewarnaan cel shading dengan cara mewarnai yang sederhana. Untuk hipotesa perancangannya, media informasi ini akan memperkenalkan cosplay kepada masyarakat dalam bentuk artbook sebagai media utama. Sekian untuk usulan penelitian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan kekeliruan dalam menyampaikan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.